Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu tanda dekatnya akhir zaman adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, seperti yang telah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah kita bahas dalam video sebelumnya, bagi yang belum menonton silahkan langsung ke sini. Ternyata Ya'juj dan Ma'juj ini telah lama dilepaskan dari tempat di mana ia dikurung selama ini. Lantas, siapa sebenarnya mereka dan di mana keberadaannya saat ini? Simak video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Hingga kini banyak yang menaruh perhatian besar terhadapnya. Identitas Ya'juj dan Ma'juj bisa diketahui melalui pelacakan ke wilayah di mana Dzulkarnain melakukan perjalanan. Menurut Syekh Imran Hussein, pada awalnya Dzulkarnain menempuh perjalanan ke wilayah Laut Hitam, sedangkan perjalanannya yang kedua ke wilayah Laut Kaspia. Menurut Syekh Imran Hussein, lokasi di mana tembok penghalang tersebut dibangun harus berada di sebelah utara Yerusalem. Hal ini didasarkan pada informasi dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan melewati Danau Tiberias untuk selanjutnya menuju ke Yerusalem. Secara geografis, Danau Tiberias berada di antara Yerusalem dan Laut Hitam dan Laut Kaspia. Lalu, untuk apa Ya'juj dan Ma'juj menuju Yerusalem? Tak ada yang lain kecuali untuk merebut kembali tanah berjanji. Perjalanan selanjutnya Dzulkarnain dan pasukannya menempuh perjalanan hingga sampai di celah di antara dua gunung. Di sana Dzulkarnain dan pasukannya bertemu dengan suatu kaum yang tidak memahami pembicaraan. Dari keterangan tersebut, perjalanan Dzulkarnain adalah ke wilayah pegunungan Kaukasus. Ada dua syarat yang harus dipenuhi jika menetapkan lokasi perjalanan Dzulkarnain. Pertama, pegunungan tersebut harus mempunyai celah antara dua gunung yang membentang jauh. Kedua, harus ada satu kaum yang bahasanya terisolir dari wilayah sekitarnya. Dan pegunungan Kaukasus memenuhi kedua syarat ini. Ada dua informasi dari Al-Quran yang tidak boleh dikesampingkan ketika hendak melanjutkan proses identifikasi Ya'juj dan Ma'juj. Pertama, surat Al-Kahfi ayat 85 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kekuatan kepada Dzulkarnain. Kedua, di ayat 94 dan seterusnya dikabarkan bahwa Dzulkarnain sepakat untuk membuat tembok penghalang sebagaimana diminta oleh kaum yang bersangkutan. Lantas, kenapa Dzulkarnain tidak menindak tegas pelaku pemberontakan atau Ya'juj dan Ma'juj ini, malah membuat tembok penghalang? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kita menaruh perhatian pada informasi yang ada dalam hadis. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk yang tidak ada kekuatan manapun yang mampu mengalahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai sang pencipta. Lantas, siapa Ya'juj dan Ma'juj?
Dari identifikasi lokasi di mana Zulkarnain beserta pasukannya menempuh perjalanan, Syekh Imran Hussein menyimpulkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari suku Asar Eropa Timur. Mereka dikenal sebagai suku penunggang kuda yang ganas dan tangguh. Terbukti mereka mampu menghentikan laju ekspansi umat Islam dan Bizantium di wilayah Eropa Timur. Beliau menyebutkan ada 3 dampak yang ditimbulkan ketika Ya'juj dan Ma'juj lepas. Pertama, mereka akan menyebar ke berbagai penjuru. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Mereka akan turun dari tempat-tempat yang tinggi dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, melakukan pengkerusakan dan menebar bibit-bibit permusuhan dan peperangan. Kedua, mereka melakukan pengkerusakan di muka bumi, merujuk pada Al-Quran Surat Al-Baqarah. Menurut Syekh Imran Hussein, mereka dengan tulas menipu Allah dan orang-orang beriman, mengaku beriman padahal sejatinya tidak, menganggap orang-orang beriman sebagai orang-orang bodoh, mengumbar janji palsu, menganggap tindakannya sebagai upaya perbaikan, padahal esensinya adalah pemberontakan, dan melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah pengaruh atau pimpinan setan. Ketiga, mereka akan berusaha mengembalikan kaum Yahudi ke tanah suci Yerusalem. Berbeda dengan mayoritas mufasir yang menafsirkan kata qaryah dalam surat Al-Anbiya ayat 95 sebagai penduduk kota dalam makna umum, Syekh Imran Hussein menafsirkan kata qaryah dengan lebih spesifik. Menurut beliau, kota yang dimaksud adalah Yerusalem. Implikasinya adalah ketika Ya'juj dan Ma'juj lepas dan menyebar ke berbagai penjuru, di saat yang sama juga terjadi proses atau upaya mengembalikan Yerusalem ke tangan kaum Yahudi. 3 dampak yang ditimbulkan ketika Ya'juj dan Ma'juj lepas tentunya hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuatan besar dan tak terbendung. Mereka mampu mengontrol dan menguasai dunia dengan kekuatan superpowernya. Lantas, siapa mereka? Setidaknya masyarakat umum akan mengarahkan perhatian ke aliansi Inggris, Amerika, Israel, dan aliansi Rusia-Cina. Setelah Ya'juj dan Ma'juj lepas dan menyebar ke berbagai penjuru, mereka kemudian menjadi bagian dari aliansi besar Inggris, Amerika, Israel di satu sisi Ya'juj, dan menjadi bagian dari Rusia modern di sisi yang lain, yaitu Ma'juj. Seperti yang disebutkan, mereka akan beraliansi atau perjanjian damai antara Yahudi Eropa dan Kristen Eropa, atau menerjang satu sama lain, Ya'juj vs Ma'juj. Ketika mereka beraliansi maupun ketika mereka menerjang satu sama lain, karakter merusak mereka tetap akan melekat. Karakter kepemimpinan mereka merupakan antitesis kepemimpinan ala Zulkarnain. Jika Zulkarnain menyebarkan kebijakan dan kebaikan, maka Ya'juj dan Ma'juj menciptakan sebuah tatanan dunia yang korup dan destruktif. Menurut Syekh Imran, tatanan dunia modern di mana kita menjadi bagian darinya merupakan tatanan dunia Ya'juj dan Ma'juj. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang pada saat itu hidup bersama Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj
dengan mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka hingga menyebabkan mereka semua binasa. Mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan dan berbau busuk menyengat. Untuk membersihkannya, Allah SWT lalu mengirim burung-burung untuk mengangkat dan mengangkuti mayat-mayat mereka, serta mengirim hujan untuk membersihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Jangan lupa share agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.